Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestarudianti, kelas pendidikan biologi C kelompok 9 praktikum fisiologi hewan. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf, di mana terdapat dua kegiatan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tanggap saraf, kemudian yang kedua yaitu sistem saraf otak besar dan otak kecil. Baiklah, langsung saja kita ke kegiatan yang pertama, yaitu pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tanggap saraf. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh zat stimulan yang terdapat pada berbagai minuman kemasan terhadap kecepatan tanggap saraf. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apakah itu fungsi dari sel saraf. Sel saraf atau sistem saraf berfungsi untuk menjalarkan impuls. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, juga dapat menjalar pada sel lain dengan melintasi sinapsis. Nah, proses transmisi sinapsis dapat berlangsung lebih lambat atau mengalami gangguan. Nah, beberapa bahan yang dikenal dengan gangguan dalam transmisi sinapsis antara lain yaitu peptisida, racun ular, dan obat bius. Nah, proses transmisi sinapsis juga dapat berlangsung lebih cepat akibat pengaruh dari konsumsi zat-zat yang mengandung zat stimulan. Nah, di mana kita ketahui bahwa stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan dalam waktu singkat atau dalam rentang waktu yang singkat. Nah, stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan produktivitas, juga sebagai menahan nafsu makan. Nah, langsung saja, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu penggaris plastik sepanjang 30 cm, kemudian yang kedua yaitu minuman stimulan contohnya seperti extra joss, kopi, Coca-Cola, M150, dan lain-lain. Nah, bahan yang ketiga yaitu air minum, kemudian yang keempat itu sendok atau pengaduk, kemudian bahan yang kelima yaitu ataupun alat yang kelima itu adalah gelas. Nah, langsung saja kita beralih ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu persilahkan subjek uji duduk santai. Nah, kemudian yang kedua yaitu letakkan sebuah penggaris sejajar di antara ibu jari dan jari telunjuk, dan usahakan titik nol dari penggaris tersebut berada di tengah-tengah atau di sela-sela ibu jari tangan kanan. Nah, kemudian tugas dari subjek uji coba adalah menangkap penggaris tersebut yang dilepaskan oleh temannya. Nah, selanjutnya, tanpa memberitahu dahulu, lepaskan penggaris ke bawah dan mintalah subjek untuk menangkap penggaris itu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Dan lihatlah posisi skala berada di mana, kemudian lakukan hal itu sebanyak 5 kali percobaan. Nah, kemudian ulangi langkah D dengan menggunakan tangan kiri, ataupun langkah keempat dengan menggunakan tangan kiri. Nah, setelah itu mintalah subjek uji untuk meminum zat stimulan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kita tunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kemudian, lakukanlah percobaan tersebut dan menggunakan tangan kiri. Nah, kegiatan terakhir yaitu mintalah hasil pengamatan dari setiap kelompok untuk membandingkan masing-masing hasil pengamatan kalian. Kita akan beralih ke kegiatan yang kedua, yaitu fungsi otak besar dan otak kecil. Nah, adapun tujuannya yaitu mengetahui sebagian besar fungsi otak besar dan fungsi otak kecil. Nah, di mana kita ketahui bahwa otak mempunyai 5 bagian utama. Yang pertama itu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum sambung, kemudian jembatan Farol. Otak besar atau cerebrum mempunyai fungsi dalam pengaturan aktivitas mental, baik yang berkaitan dengan kepandaian atau intelligence, memori atau ingatan,
kesadaran, dan pertimbangan. Nah, otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan sadar ataupun sesuai dengan kehendak, walaupun ada beberapa ataupun sebagian gerakan dari refleks otak. Nah, selanjutnya otak tengah. Otak tengah berada di depan otak kecil dan jembatan farol. Nah, di bagian otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya otak kecil. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam mengkoordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, ataupun posisi tubuh. Selanjutnya itu sumsum sambung yang berfungsi untuk menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Nah, sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleks seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Nah, kemudian yang terakhir itu jembatan farol. Jembatan farol ini berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil dari kiri dan kanan dan juga menghubungkan otak besar atau sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kita beralih ke alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama itu bawang putih, serbuk kopi, buku bacaan, stopwatch, dan pensil. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah kerja. Tapi sebelum itu, kami menyarankan untuk setidaknya Anda bekerja secara berkelompok dan buatlah rangkaian langkah ini secara lengkap dengan teman Anda. Kemudian, catat hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan uji saraf kranial terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 4 percobaan. Nah, langsung saja kita ke nervus olfactorius terlebih dahulu. Nah, di sini subjek diminta untuk duduk dan menutup matanya. Kemudian botol yang berisi serbuk kopi dilewatkan sejauh 8 cm. Nah, kemudian di depan lubang hidungnya. Nah, selanjutnya begitupun juga dengan bawang putih. Iris bawang putih secara melintang, kemudian lewatkan juga sejauh 8 cm di depan hidung subjek. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu nervus opticus. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu bukalah satu halaman buku penuh yang berisi penuh dengan tulisan, kemudian tandailah satu kalimat tersebut dan mintalah subjek uji untuk membaca awal dari kalimat tersebut. Kemudian hitunglah berapa kata yang dapat ia baca selama 1 menit. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu nervus oculomotor. Nah, langkahnya yaitu mintalah subjek uji untuk mengawasi arah pensil yang digerak-gerakkan ke arah horizontal, vertikal, serong kiri, serong kanan. Kemudian sambil berputar dan amati kepalanya apakah dia dapat mengikuti langkah tersebut dengan benar. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu nervus facialis. Nah, mintalah subjek uji untuk tersenyum sambil menunjukkan giginya, menggembungkan pipi, mengerutkan dahi, ataupun mengangkat alisnya satu persatu ataupun bersamaan. Nah, lihat apakah dia bisa atau tidak. Nah, kegiatan yang kedua yaitu uji saraf otak kecil. Nah, adapun petunjuk dari kegiatan ini yaitu mintalah subjek uji untuk berdiri sejauh 2 meter dari kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat. Kemudian, mintalah subjek uji untuk membaca ulang kalimat tersebut dengan melakukannya. Nah, adapun perintah-perintah yang tertulis dalam kertas tersebut ialah yang pertama, rentangkan kedua lengan ke samping dan gerakkan jari-jari dengan cepat. Nah, yang kedua, rentangkan kedua lengan ke samping dan saling silangkan semua jari-jari dengan rapat. Nah, langkah yang ketiga yaitu tolehkan kepala ke samping, kemudian pandangan lurus ke samping dan berjalanlah maju dengan meletakkan tumit di depan ujung jari kaki yang lain.
Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu tutuplah mata dan berdirilah tegak lurus selama 1 menit. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu tutuplah mata, kemudian sentuhlah hidung dengan telunjuk tangan kanan. Nah, begitupun dengan langkah keenam, tutuplah mata dengan menyentuh hidung dengan tangan kiri. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu sentuhlah telunjuk kanan pengamat. Nah, selanjutnya langkah yang kedelapan yaitu berdiri tegak dan gerakkan kaki ke kanan, ke atas, ke bawah, menggeser sepanjang kaki kiri. Nah, adapun langkah yang terakhir yaitu berdiri tegak dan gerakkan kaki ke kiri, ke bawah, ke atas, ke samping, dan sepanjang kaki kanan. Baiklah, itulah tadi langkah-langkah praktikum ataupun jenis-jenis praktikum yang kita akan lakukan pada praktikum sistem saraf kali ini. Nah, baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.